Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita limpahkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat yang tiada terukur. Dan kita sebagai makhluknya harus bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita akan menjadi umat yang kufur. Dan umat yang kufur itu akan hancur lebur dan diazab di dalam kubur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam, King of the King, best of the best, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan. Pujaan para perawan, pujian para ilmuwan yang telah menggantikan secangkir whisky menjadi secangkir kopi, sebotol alkohol menjadi teh botol, yang telah mengikis habis segala bentuk ajaran komunis, pembambat segala bentuk ajaran maksiat yang dapat menyesatkan umat, sekaligus menjadi hakim tertinggi anti korupsi, pantang mundur dalam bertempur, pantang menyerah dalam menegakkan risalah. Siapakah beliau? Sayyidil ardi wal azam, afdalul makhlukat wa afdalul mawjudat, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin peserta Dai Mitra Polri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya Khairul Rijal akan membawakan sebuah tausiah dengan tema Pemuda Harapan Bangsa dan Agama. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda yang dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pemikiran masih cepat, pendengaran masih akurat, wajah pun masih mengkilat, dan sayang masih ada sedikit jerawat. Tapi jangan gawat karena masih ada obat di toko terdekat. Betul? Insinyur Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia." Hal yang sangat wajar jika pemuda dan pemudinya, remaja dan remajinya menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya bangsa dan agama. Sehingga orang tua dilarang untuk meninggalkan anaknya, generasi muda, dalam keadaan yang lemah. Baik lemah fisik, lemah ekonomi, lemah akhlak, dan lemah ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yaksal ladina law taruku min khalfihim dzurriyyatan dzi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan mereka keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin kaum muslimin, peserta Dai Mitra Polri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dapati dalam banyak artikel bahwa pemuda memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Pemuda adalah generasi harapan bangsa yang terus berjuang demi kejayaan bangsa yang luhur. Di satu sisi, pemuda merupakan tuntutan agama yang terus berjuang demi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalu god, yum today is leader tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Lantas bagaimanakah kondisi bangsa kita ke depan 10, 20, atau 30 tahun yang akan datang? Apakah bangsa kita ini akan tetap berkembang? Ataukah agama kita ini akan tetap damai? Ataukah sebaliknya? Jawabannya ada pada mereka generasi muda.
Syekh Mustafa Al-Gulayaini di dalam gubahan syairnya mengatakan, inna fi yadi subani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya ada di tangan mereka lah pemuda urusan umat ini digenggam, dan ada pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya suatu umat. Laisal fata mayyamutu fil firasi walakinal fata mayyamutu fil kitali. Bukan seorang pemuda yang mati di tempat tidur, melainkan pemuda yang mati di medan perang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jika pemudanya baik, maka insya Allah agama, bangsa, dan negaranya pun akan baik. Tapi jika pemudanya buruk, tidak berakhlak, mencuri, berjudi, bahkan durhaka kepada kedua orang tua, apakah bangsa ini akan tetap berkembang? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, masa depan bangsa, agama, dan negara itu ada pada mereka, generasi muda. Semoga generasi muda kita dijadikan generasi yang mampu meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk kita. Dan Rasulullah diutusnya ke muka bumi ini adalah satu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pantas saja Maikarhat menetapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Dan di dalam ensiklopedia Britannica juga mengatakan, the most successful of the prophet and religious personalities, bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin yang paling sukses di antara pemimpin lainnya. Semoga negara kita menjadi negara yang aman, dan semoga generasi bangsa penerus agama juga dijadikan generasi yang berilmu, beriman, dan juga memiliki akhlak yang mulia, sehingga generasi yang seperti itu mampu mengangkat harkat martabat bangsa, agama, dan juga negaranya fi dunya wal akhirah, sehingga pada esensinya nanti menjadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pohon dadap di tepi laman, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.